Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Cahyani Zulkodar dari kelas 3F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Perubahan itu merupakan sebuah siklus. Siklus perubahan tidak bisa kita hindari, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian berubah kembali menjadi tidak ada. Nah, sekilas tentang kurikulum. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, atau kure yang artinya tempat berpacu. Kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kemudian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut UU nomor 20 tahun 2003, Sidiknas bab 1 pasal 1 ayat 19. Adapun sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu dimulai dari pada tahun kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran 1947. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda. Kepentingan nasional saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Itu karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka. Fokus rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian kurikulum tahun 1952 atau rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pembelajaran dihubungi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan juga jasmani. Kemudian kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Kemudian kurikulum tahun 1975. Kurikulum pada tahun 1975 ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Terdiri dari metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Kemudian kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum 1984 ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Kemudian kurikulum pada tahun 1994 itu pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum, terutama kurikulum 1975 dan juga 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Nah, kemudian pada kurikulum pada tahun 2004
ini kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Nah, KBK ini mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar keberagaman. Nah, kemudian pada kurikulum pada tahun 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, hasil pengembangan dari semua mata pembelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian kurikulum 2013 atau biasa dikenal dengan K13, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek keterampilan dan aspek sikap dan juga aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. K13 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kemudian adapun kurikulum baru, kurikulum 2022 munculkan kurikulum ditetapkan mulai tahun 2022 sampai kurikulum baru ini akan ditetapkan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memunculkan kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya serta sebagai pendukung program pemulihan pembelajaran mengenai terjadinya lost learning Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari sejarah perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.